Terkait usaha es krimnya ini sejak kapan dan idenya itu seperti apa awalnya? Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mulanya Lasefu ada itu kepikir pada saat anak-anak saya itu ternyata memang paling doyan es krim. Apalagi anak saya yang paling kecil, Furkon, itu setiap pulang sekolah pasti minta es krim. Karena harga es krim yang lumayan ya kalau untuk setiap hari dan dikonsumsi anak-anak. Saya nggak tahu es krim pabrikan itu sehat apa enggak, tapi kadang ada yang pada saat anak saya minta yang es krim salah satu jenisnya dia bisa batuk seperti itu. Akhirnya saya kepikir kenapa anak saya suka tapi saya nggak bikin sendiri. Saya trial, saya buat dengan bahan-bahan yang sehat karena untuk dikonsumsi anak-anak juga dan bisa dikonsumsi dengan puas tanpa mereka harus minta nambah lagi dan nambah lagi. Kalau di rumah sudah ada banyak kan, otomatis mereka bisa makan dengan sepuasnya. Jadi berawal dari situ, akhirnya saya bikin sendiri dengan trial error. Dan pastilah namanya usaha di awal itu pasti ada perjuangannya. Saya pernah sempat buang susu segar juga sampai 5 liter lebih karena gagal dan harus proses lagi, karena nggak ngembang dan harus proses lagi, karena pernah juga pakai freezer yang ternyata freezernya itu sampai semalaman es krimnya nggak keras, itu juga pernah saya alami. Tapi dari situ saya belajar bagaimana bisa menghasilkan satu produk yang baik, produk yang sehat, yang disukai. Harus memang dari bisnis itu harus disukai banyak kalangan sebetulnya, tapi fokus ke segmen pasar saya adalah anak-anak. Karena kalau anak-anak yang minta, otomatis orang tua pasti akan memberikan. Dan makanan itu sehat, mereka akan bisa nolak kalau makanan itu sehat buat anak-anak mereka. Susu baik untuk anak-anak juga, buah baik. Karena saya pakai buah asli dan bahan-bahan yang dipakai juga bahan-bahan asli, bahan-bahan pilihan. Saya kira gitu. Bu, kalau boleh tahu terkait ini sejak bulan Februari dan Maret dan ketika masa pandemi nih pembuatannya. Iya. Itu apakah juga tidak pengaruh dengan masa saat pandemi COVID-19 ini usahanya? Iya, alhamdulillah kebetulan saya orangnya yang sangat percaya bahwa dalam hidup itu kita ada takdir baik dan takdir buruk. Takdir baiknya ya kita harus terima, takdir buruknya ya kita harus syukuri juga seperti itu. Dan alhamdulillah untuk es krim ini saya terima dampak baiknya dari pandemi. Karena semakin anak-anak di rumah, anak-anak nggak sekolah, orang tua akan mikir untuk mencarikan jajanan buat mereka karena anak-anak akan jenuh kalau di rumah setiap hari hanya begitu-begitu saja. Dan orang tua akan milih jajanan yang sehat. Di masa pandemi ini pasti akan mencari jajanan yang lebih sehat untuk anak-anak mereka, lebih aman dan anak-anak suka. Untuk es krim sendiri saya pilih kenapa? Karena es krim itu punya umur simpan yang panjang. Jadi mereka nggak laku hari ini pun sebulan ke depan nggak akan basi. Karena apa yang disimpan di freezer itu kan biasanya pasti lebih awet, gak gampang basi. Saya kira begitu. Sebulan omset yang didapatkan sudah sampai berapa, Bu? Di awal-awal ya berirama ya Mas, namanya orang dagang ya. Kadang juga ada sepi, kadang rame. Tapi di awal-awal itu penjualan saya hanya sekitar 1 juta, 2 juta seperti itu. Tapi ke belakang kemarin justru semakin rame karena reseller sudah mulai percaya dan reseller sudah menemukan marketnya, sudah ketemu dengan segmen pasarnya. Akhirnya setiap ngambil itu yang dari Solo, dari Malang, itu sekali ambil 50 box, 100 box, seperti itu. Ya kalau dibilang omset, masuklah kalau 10 sampai 15 juta bisa dapat. Oh, dari tadi es krim. tadi yang beli juga sudah sampai Solo, Malang dan lain-lain, Ya, Bu? ya, saya ada reseller dari Cilacap juga ada Mbak Nia, sudah ada dari Bondowoso, dari Gresik, Mbak Tini ada semua. Jadi hampir wilayah Jawa itu sudah dikirim deh produknya. Iya. Ada yang dari Kalimantan juga, Mbak Ria juga ada. Itu berawal dari saya mengadakan kelas online, Mas. Saya buka kelas online buat es krim dengan biaya 150.000, dapat 1 box es krim plus ilmunya dari es krim yang bok-bokan sampai tat es krim yang mereka mau seperti apa supaya tidak gampang lalai bagaimana. Itu saya ajarkan semua. Dan akhirnya bisa alhamdulillah menjadi penghasilan buat teman-teman yang kemarin ikut kelas saya. TV, dari media massa, juga dari radio kemarin itu juga sudah support semua. Izin-izin juga dari dinas sebetulnya ada kayak Haki dan lain-lain itu dinas support semua. Termasuk penjualan online dari Shopee dan Tokopedia. Shopee dan Tokopedia itu jualannya alhamdulillah luar biasa, Masya Allah. Karena kalau kita memang
mau meroket ya kita harus ikuti perubahan zaman. Pada saat zaman berubah ke digital, ya ayo kita ikut ke sana rame-rame berbondong-bondong. Kalau kita stagnan dengan penjualan offline, ya kita akan terlindas dengan semua itu. Saya kira gitu. Ini sudah dibantu izinnya sampai haki dan lain-lain itu nggih, Bu ya. Sudah dapat dari dinas juga, dari Dinkop Oke. kemarin itu.